Hai Sobat Pustakawan, ketemu lagi dengan saya Kak Ayo dari Ayo Dongeng Indonesia. Pada video ini akan dibahas dasar dari mendongeng yang sederhana. Kita akan bahas tentang cerita, suara, kontak mata dan ekspresi, gerak atau bahasa tubuh, alat bantu, serta keterampilan lainnya. Hal penting pertama dalam bercerita atau mendongeng adalah pemilihan cerita. Untuk tujuan meningkatkan literasi anak sejak dini, kami sangat menyarankan agar sumber ceritanya adalah buku cerita anak yang berkualitas. Mari kita lihat cuplikan video mendongeng berikut. Halo adik-adik, Kak Ayo mau membacakan cerita. Ceritanya dari buku nih. Nah, ini bukunya. Judul ceritanya adalah Ada Apa Sih? Ada apa sih? Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Nay Rinaket. Dan buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Nah, coba lihat deh. Wah, ilustrasinya bagus sekali. Kalau menurut Kak Ayo ya. Tapi, adik-adik bisa lihat apa dari ilustrasi awalnya? Di halaman mukanya ini ada gambar hewan apa, yo? Mau tahu ceritanya? Tunggu ya. Dalam video sebelumnya, kita bisa sama-sama lihat bahwa memperkenalkan sumber cerita adalah unsur penting dalam mendongeng. Pilihlah cerita dari buku anak yang berkualitas, mulai dengan cerita yang sesuai dengan usia anak, serta dipertimbangkan akan disukai anak. Sobat Pustakawan, kami menyarankan agar memilih cerita yang juga disukai oleh Anda sebagai pendongengnya. Karena ketika Anda suka dengan ceritanya, maka akan menarik dalam mendongengkannya. Dasar mendongeng berikutnya adalah penggunaan suara. Nah, begini ceritanya. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Kemarilah, ini sangat menyenangkan. Ada apa sih? Ada apa sih? Kemarilah, ini benar-benar seru. Ada apa sih? Ada apa sih? Kemarilah, jangan sampai terlewat. Ada apa sih? Ada apa sih? Kamu mau tahu? Kemarilah. Dari cuplikan mendongeng tersebut, kami ingin menekankan pentingnya kejelasan pengucapan. Jadi, anak-anak yang mendengarkan bisa mudah mengikuti ceritanya. Kemudian, buat perubahan suara agar ceritanya terdengar menarik. Sobat Pustakawan dapat menjadi diri sendiri dengan suara Anda, atau juga bisa menjadi karakter yang ada dalam ceritanya.
berikan penekanan pada suara Anda sesuai emosi cerita. Ubah sebisa mungkin agar terdengar berbeda dengan suara asli Anda. Teknik paling sederhananya adalah dengan memainkan tinggi rendah suara, cepat lambat suara, serta kombinasi dari tinggi rendah dan cepat lambat suara. Masing-masing akan memberikan perasaan yang berbeda saat terdengar oleh anak-anak. Atau, jika mau mencoba dan berlatih, coba ubah karakter suara Anda. Yang paling umum misalnya suara anak-anak, atau suara raksasa, Saran untuk bisa melakukannya, cari referensi atau rujukan suaranya dari rekaman-rekaman yang ada, dan tiru. Coba terus dan latih terus. Berikutnya adalah tentang menjaga kontak mata dan ekspresi yang nyaman ke pendengar dongeng. Karena emosi cerita akan terasa dari tatapan mata dan ekspresi Anda. Selama Anda suka pada cerita yang disampaikan, maka Anda dapat mengenali emosi atau perasaan dari cerita dan karakter ceritanya. Kuasai itu, maka ekspresi Anda akan terbentuk dengan sendirinya. Tidak usah malu, ingatlah bahwa Anda mendongeng untuk tujuan yang luar biasa, yaitu meningkatkan literasi anak-anak penerus bangsa. Nah, contoh dari kontak mata dan ekspresi adalah sebagai berikut. Adik-adik, Kayo mau mendongeng nih. Mendongeng yang ceritanya dari buku ini. Judul ceritanya, Ada apa sih? Ada apa sih? Nah, kalau dari bukunya, ini ditulis dan gambarnya dibuat oleh Kakak Nai Rinaket. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ceritanya begini. Suatu pagi di sebuah hutan, pagi-pagi ada cerita. Pagi-pagi di sebuah hutan, ketika semua hewan berkumpul, pagi-pagi tiba-tiba. Pok, 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 pok. Wah. Wah. Ada seekor ayam yang sedang tertawa dengan kerasnya. Tiba-tiba datang seekor burung. Ada apa sih? Ada apa sih? Ayam itu kemudian berkata, kamu mau tahu? Ayo sini, sini mendekat. Kemudian burung itu hinggap di samping sang ayam yang sedang duduk sambil tertawa. Tiba-tiba datang lagi seekor me. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada seekor kambing yang datang. Kambing itu bertanya, penasaran melihat ayam dan burung kecil itu tertawa bersama-sama. Sang ayam kemudian berkata, kamu mau tahu? Ayo sini, duduk bersama kami. Tidak lama kemudian, datang seekor Ada apa sih? Ada apa? Ayam kemudian menjawab pertanyaan sapi. Kamu mau tahu juga? Sini, sini. Ayo duduk bersama kami. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah gerakan atau bahasa tubuh sesuai dengan emosi cerita. Sehingga ceritanya akan semakin menarik. Misalnya begini. Si sapi kemudian berjalan mendekati ayam dan hewan-hewan yang lain yang ada di situ. Bluk, bluk, bluk,
Pluk, ada apa sih? Kalian sedang apa? Oh, kalian sedang baca buku. Oh, iya, buku ini ternyata seru sekali ya. Dan ternyata ketika si ayam, burung kecil, kambing, dan si sapi duduk bersama membaca buku, mereka bisa merasa senang sama-sama. Itu tadi ceritanya. Sobat Pustakawan, cerita bisa ditambahkan dengan lagu atau nyanyian yang sesuai dengan cerita. Anda bisa juga memperkuat cerita dengan memainkan alat musik, menggambar, menari, atau keterampilan yang lain. Alat peraga bisa mempergunakan benda-benda di rumah, di sekolah, atau yang ada di perpustakaan. Serta bisa juga menggunakan boneka. Suatu pagi, di sebuah hutan, pagi-pagi ada cerita. Pagi-pagi di sebuah hutan, ketika semua hewan berkumpul, pagi-pagi tiba-tiba. Be, be, ada apa sih? Ada apa? Si kambing bertanya-tanya, ada apa itu? Kenapa si ayam tertawa terbahak-bahak bersama si burung kecil? Be, aku kan juga mau. Kenapa mereka tertawa? Sang kambing kemudian berjalan mendekati mereka. Ada apa sih? Ada apa? Sobat Pustakawan, lakukanlah trik yang paling nyaman dulu untuk dilakukan. Semakin sering mendongeng, Anda akan semakin percaya diri dan berani mencoba banyak hal. Tapi ingat, jangan lupakan buku sebagai sumber utama cerita Anda dalam mendongeng. Jika Sobat Pustakawan memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami pada kontak berikut. Selamat mendongeng, selamat membaca nyaring.